Halo semuanya. Jadi hari ini kita mau buat video suka duka tinggal di Indonesia. Nah, sebelumnya kita udah pernah buat video kayak gitu, tapi di tahun 2020 udah lama banget ya. Jadi waktu itu aku kayak baru datang ke Indonesia gitu. Nggak baru sih, sebenarnya udah 2 tahun. Satu setengah ya, tapi masih agak kurang ya. Aku kayak kurang paham semua hal-hal di Indonesia. Jadi sekarang kita mau bikin itu 5 tahun edisi. Edisi 5 tahun ya, kamu tinggal di Indonesia. Ya, karena udah 5 tahun, udah lumayan. Mata aku udah berubah, perasaan aku juga berubah. Jadi aku itu mau ambil beberapa momen dari video sebelumnya ya, dan bilang apakah tetap sama gitu suka dukanya ya, dan nanti kita pasti nambah ya. Iya, betul. Mari kita mulai. Oke, jadi mulai dari poin pertama di video sebelumnya ya. Mulai dari suka kali ya. Kita mungkin satu suka satu duka ya, biar balancing. Jadi di poin itu aku sukanya orang Indonesia, orang yang mudah senyum, ramah gitu ya. Kalau sekarang masih sama sih. Tapi aku mau nambah ya, orang di Indonesia itu bukan hanya senyum dan ramah ya. Orang di sini itu selalu siap membantu kalau misalnya kamu punya kayak problem gitu ya. Kita nih sebelumnya di jalan nih, Hermawan itu lupa isi bensin bensin motor. Jadi ingat nggak kita kehabisan di tengah jalan ininya bensin. Ya. Itu udah lama banget kayaknya ya. Enggak, itu lumayan. Enggak lama. Itu hebat loh, Pak. Aku sih masih ingat ya kasusnya, kayak wah orang di sini tuh hebat sih. Kalau gue mah nggak bakalan kasih motor gue nih. Terus kita tuh berhenti nih, kayak dan di tempat gelap lagi ya. Jadi kayak bisa aja kita tuh maling kan. Terus kita itu berhenti ya. Kayak bukannya berhenti sih, motor itu berhenti. Terus aku tuh marah. Gue udah bilang lu isi bensin, lu itu kayak dia bilang cukup. Pokoknya kehabisan nih, kita di tengah jalan malam gelap gitu. Terus dia tuh kayak pasti orang Indonesia bantu. Aku bilang, siapa yang mau bantu di tengah jalan nih gelap, gue aja nggak bakal berhenti kalau gitu. Ada cewek loh, 2 cewek berhenti loh, dan kayak pinjam motor ke dia. Aku tuh kaget jujur. Aku yang pinjam ke dia. Ya, mereka pinjemin motor ke kamu. Ya, motor mereka. Iya, motor mereka. Buat beli bensin. Jadi, iya. Tapi kamu pergi sama satu cewek dan aku tinggal sama sama temannya ya. Pokoknya itu kocak banget sih situasi, kayak aku itu udah deg-degan, udah pengen pukul dia karena kayak situasi yang problem yang seharusnya tidak ada ya, tapi gara-gara dia itu terlalu optimis, percaya diri dan optimis, kayak mungkin pikir bensin itu bisa isi dari udara ya. Pokoknya itu kocak sih. Dan waktu itu memang ada yang membantu nih, dan itu aku waktu itu kayak wah hebat nih orang Indonesia, memang kayak siap lah membantu. Sama ada juga kasus waktu mamaku datang dan kita itu di tangga perahu, terus kita itu naik mobil, ingat nggak? Ban mobil itu bocor, jadi kita itu di atas gunung ya, di atas vulkano. Kalau misalnya ada erupsi kita udah gak ada. Jadi itu ban bocor nih. Kita tuh kayak oh my god, kok harus ada problem kayak gini. Dan kalian percaya nggak sih, itu aku udah kayak kan nggak ada deket situ kan, pasti nggak ada yang bisa tempat benerin gitu, pasti nggak ada. Dan kita itu kayak aku tuh pikir pasti kita itu kayak harus mungkin pesan mobil apa gimana buat balik mobil di situ aja dulu. Tapi enggak, itu ada orang berapa sih, 5 atau 6 orang yang kita nggak kenal, yang kita nggak tahu. Dan nggak semua orang sana, memang ada juga kayak orang kayak turis juga kali. Mereka tuh membantu buat ganti ban yang bocor ya. Yang bocor kan biasanya ada ban kayak yang kelima kan, cadangan. Jadi itu mereka
mereka kayaknya sih sebenarnya semua nggak pernah ganti, soalnya kayak mereka semua kayak amatir gitu. Tapi dengan teamwork ya, jadi itu mereka bisa berhasil membantu gitu. Dan itu waktu itu aku kirain tuh, aku abis kita itu selesai ya masalahnya, aku tanya Herman, itu orangnya memang kerja di sana ya buat membantu? Enggak, itu memang orangnya datang-datang gitu, kayak tahu ada masalah ya? Jadi mereka tuh membantu. Wah, itu juga aku langsung kayak, wah hebat nih, hebat banget. Kalau aku ambil notes kayak gimana ya, kayak kadang-kadang kan masalah orang lain itu kayak nggak pengen menjadi masalah kamu kan? Tapi itu salah, memang harus saling membantu ya, biar auranya bagus. Nggak, biar ini sih, biar baik, jadi orang baik lah gitu. Ya, sangat membantu lah, sangat menolong gitu. Jadi orang Indonesia itu bukan hanya murah senyum dan ramah ya, mereka itu lakuin hal baik buat orang lain gitu. Dan itu memang aku, wah hebat. Itu selama ya mungkin tahun 2020 aku nggak punya situasi kocak kayak gini ya. Jadi sekarang aku tuh banyak sih sebenarnya, banyak kita waktunya nggak cukup. Ya memang ada beberapa yang ya kayak namanya Hermawan. Ada beberapa cerita aja itu sebenarnya lucu-lucuan aja. Cuma dari situ kan jadi kita bisa tahu tuh baik-baik juga kan orang-orang yang tinggal di sini, apalagi kalau misalnya aku lagi sama Mari lagi di luar ataupun aku paham gitu. Sih kamu kayak gitu karena kamu tahu orang bakalan tolongin kamu. Ya, makanya kamu kayak ya udah nggak usah nanti aja. Ya namanya itu kan sesuatu yang apa ya, yang nggak unlucky lah, nggak beruntung kan. Mana unlucky, cuma nggak mau males itu bukan unlucky. Ya kalau bensin iya, tapi kalau mobil kan ibaratnya ya itu musibah lah. Namanya ban rusak. Ya udah. Next. Mari masih ingat aja lagi. Ya, next yang keduanya ya. Yang dukanya yang di video aku sebelumnya ya adalah banyak perhatian. Jadi aku itu sebelumnya, aku itu nggak suka orang mudah datang ke aku, bisa tanya gimana aku tinggal, punya suami atau enggak, berapa anak, kenapa nggak punya anak gitu, atau kenapa ini. Pokoknya orang itu bisa tanya kayak gitu. Dan kenapa aku nggak suka waktu itu, karena waktu itu aku itu baru kerja di kantor kayak 1 tahun ya, 1 tahun. Belum yang 1 tahun. Oh, setengah tahun mungkin. Iya, kayak 1 tahun. Gitu. Jadi aku itu baru keluar rumah dan keluar kandang dan memang waktu itu kayak langsung buff gitu, banyak perhatian, dan itu kayak aku sangat sensitif waktu itu menurut aku ya. Jadi kayak sangat ambil semua itu negatif ya, semua pertanyaan itu aku udah negatif banget jujur sih. Tapi, waktu itu kamu termasuk orang yang tertutup nggak? Ya kan ditutup rumah sebelumnya. Enggak, kalau secara pribadi. Ketika kamu itu lama di rumah ya, kamu itu mulai tertutup menurut aku. Iya, kamu tuh nggak mau komunikasi sama orang lain apapun. Jadi waktu itu menurut aku kayak terlalu negatif. Kalau sekarang udah nggak ada yang nanya aku sih, mungkin aura aku tuh berubah tahu. Jadi nggak ada sama sekali orang itu, gue itu pengen ke attention, please nanya dong, kayak orang cuma lihat doang, tapi nggak ada yang kayak mau basa-basi. Aku sekarang ya udah suka ngobrol, jadi misalnya aku di mall ya sendiri tanpa dia, ya orangnya lihat-lihat aja sih. Aku kayak pengen lebih ngobrol. Aku aja ini beli sesuatu ya kayak baca basa-basi sama orang yang penjual kayak gitu, kayak pengen nge-share tapi udah nggak ada yang nanya. Kalau dulu udah cepetan gitu ya. Kalau dulu ya gitu nanya gue nggak pengen. Jadi sekarang kayak malah aku sih senang ya kalau memang mungkin itu sih hasil main sosial media kali ya, soalnya jadi lebih interaktif gitu. Kita kemarin itu di mall ya duduk gitu, ada yang our follower, subscriber datang dari Instagram atau dari YouTube gitu. Mereka itu datang kayak boleh foto nggak, terus kayak basa-basi gitu, ngobrol gitu. Aku tuh seneng ya. Kalau sekarang aku itu seneng nge-share, seneng ngobrol, seneng ketika orang itu ada perhatian ke aku gitu. Apalagi kalau orangnya kita tanya tahu dari mana. Apalagi kalau orang tahu kita gitu dan dia bisa jawab, dan dia tahu dari mana dia tahu gitu. Ya, jadi
Oh iya, kayak match gitu. Jadi kita keingetan sama yang video apa misalnya ya, atau di sosial media mana. Jadi sebenarnya yang dukanya sebelumnya ya, pindah sekarang ke sukanya. Tapi kayak udah nggak ada gitu. Kayak ke aura aku kayak berubah dah, nggak tahu ya. Orangnya tuh kayak mungkin takut sama aku sekarang. Sebelumnya aku lebih kayak nggak mungkin ya. Mungkin dulu kamu jalannya gini. Mungkin. Sekarang udah. Iya, jadi sekarang tanya aku dari bahasa Indonesia. sini. Tapi nggak ada. Ya udah, sedih dah jadinya. Ya pokoknya ada banyak ya sebenarnya ya. Ya. Oke, next aja. Oke, selanjutnya. Oke, jadi sukanya yang kedua, di video yang keduanya itu adalah aku suka cuaca di Indonesia selalu panas dan tidak usah beli baju hangat. Kocak sih itu alasannya sih. Ya karena musim di sini cuma 2 ya. Ya, musim di sini sebenarnya panas dan panas gitu. Panas dan hujan. Enggak. Terlalu panas dan nggak begitu panas gitu musimnya. Kalau kita ngobrol tentang kepanasan ya, soalnya di Rusia itu ada kayak panas, dingin, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas gitu. Kalau di sini ya gitu dua ada. Tapi kan kalau hujan lumayan dingin kan, sejuk aja ya. Nggak juga. Buat kamu sejuk itu nggak aja. dingin. Buat kamu sejuk aja kali ya. Itu nggak panas gitu, bukan nggak panas sih. Kalau mau sejuk kejing aja. Nggak, tapi kalau di Indonesia tuh ada dua sisi. Ya tahu, bukan tentang itu. Pokoknya tentang baju hangat nih. Oh, tentang baju itu sih lucu. Alasan aku sebelumnya ya, aku itu suka cuacanya di Indonesia dan karena panas ya, dan tidak usah menghabiskan uang buat beli baju hangat, baju hangat ya, buat cuacanya dingin gitu. Jaket gitu ya. Jaket gitu. Tapi masalahnya ya, aku itu menghabiskan ya selama waktunya ya, waktu aku tinggal di Indonesia, aku itu punya jaket banyak banget. Kayak lebih banyak daripada baju terbuka kayak gitu. Memang jaketnya aku tuh banyak banget, dan Hermawan juga kayak dengan ininya lengan panjang gitu. Karena di sini ada aja dinginnya, kayak di mall gitu tuh dingin, di kereta dingin, di bus dingin, di kantor sebelumnya dingin. Jadi kayak alasan aku itu sebelumnya nggak masuk akal ya. Jadi di Indonesia juga ada aja dingin, cuma bukan di luar, di dalam ruangan. Jadi aku tuh jujur ya banyak banget kayak apa namanya, kayak jaketnya sangat hangat gitu, dan aku tuh selalu bawa kemana-mana, dan ketika naik motor juga pakai jaket hangat gitu. Kocak. Aku itu kayak benar-benar menjadi berubah ya. Tapi tentang kesukaan cuaca di Indonesia ya, memang aku masih suka sih. Aku suka kayak sekarang nih, kalian bisa dengar nggak sih ada hujan gitu? Iya. Hujan udah mulai musim lumayan hujan, ya. Dan memang hari ini tuh nggak begitu panas, dan kita tuh buka semua jendela, buka pintu, jadi di rumah itu sejuk, adem ya, kayak di Bogor. jadi ya aku suka cuacanya di Indonesia gitu. Enak ya? Enak. Jadi kita udah 3 suka nih, nggak ada yang duka ya. Iya, beli baju nggak ribet ya di sini? Nggak ribet. Baju kayak mamaku sih nanya kemarin, emang di Indonesia ada yang jual baju hangat? Banyak ya? Di sini kayaknya orang pakai lebih banyak baju hangat daripada baju nggak hangat loh, Ma. Aku bilang, masa? Ya kamu nggak lihat kan kemarin naik motor kayak orangnya pakai baju semua tertutup, di mobil juga dingin pakai tertutup, di mall dingin cuma tertutup. Pokoknya semuanya tertutup. Jadi ya gitu dah. Cuacanya ya aku suka di sini. Oke, kita pindah ke duanya, itu dukanya ya. Dukanya adalah nggak ada trotoar di Indonesia, jadi nggak bisa jalan pakai kaki. Itu aku sebelumnya yang bilang, dan aku juga bilang aku itu takut naik motor. Iya. Gitu, jadi ya gitu sih. Gimana ya kalau sekarang? Ya trotoarnya sih masih nggak ada ya, belum ada di sini, belum ada. Lebih nggak ada daripada ada. Ada ya. Mungkin tergantung tempat wilayahnya juga ya. Tapi dibilang itu jadinya yang apa yang aku nggak suka, enggak sih. Aku itu adaptasi. Jadi aku tuh ya suka naik motor sekarang, dan aku ke minimarket pun yang deket rumah ya, kita itu naik motor loh. Ya Indonesia banget ya. Ya. Kemarin kayak aku sih selalu suka
bandingin sama mamaku sih yang baru datang kemarin ya. Jadi dia itu naik jalan kaki aja. Enggak mah, ayo naik motor, jalan kaki. Jadi aku kayaknya aku bilang kayaknya aku tuh kayak udah terlalu lama deh di sini. Jadi ingat kamu dulu ya. Jadi aku ya ingat banget sih aku ya dulu. Kalau di sini mah deket aja ya. Naik motor deketnya ngeng. Di sini memang kalau mau jalan kaki ya kamu tuh nggak butuh trotoar sih, kamu tuh pergi ke mall atau pergi ke tempat wisata gitu, baru di sana jalan kaki ya. Atau kalau kamu mau jalan kaki sebagai olahraga, memang sih ini bagus kalau jalan kaki sebagai olahraga. Kita itu memang ke gym jadi nggak ada problem lagi ya, kayak pengen jalan tapi nggak bisa jalan. Kalau nggak sama hewan peliharaan ya, atau si Sophie ya, kita memang ya jalan di sekitar klaster lah ya. Memang di area kita sih kayak klaster masih bisa jalan kaki masih bisa, maka tergantung wilayah ya, tapi kita tetap naik motor dekatnya. Sama jalan sama Sophie pun kadang-kadang kita udah kecapean ya naik motor jadi dia Herman naik motor, si Sophie lari gitu. Iya gitu, jadinya olahraga. Jadinya nggak ada trotoar sih. Itu sekarang itu bukan yang sesuatu yang aku nggak suka atau suka gitu. Itu netral ya, jadi nggak ada poin itu sama sekali. Tapi kalau bagusnya harus ada ya. Iya. Terus ini benar, kamu tahu kalau lagi sneeze gitu, aci, dia bisa bilang apa yang kamu bilang sebelumnya itu kamu nggak bohong. Jujur sih. Oh iya. Dan kamu harus tanya mamaku. Jadi aku nggak bohong. Kan itu kepercayaan sana. Iya, aku kan orang. Kalau di Indonesia pilek doang. Ya udah. Oke guys, jadi itu aja sih sebelumnya yang aku bikin video, soalnya di sana kayak ada suka Hermawan gitu, apa yang aku suka sama Hermawan. Pokoknya kalau kalian penasaran, link ada di deskripsi ya. Iya. Dan ini aku mau tambahin dari aku sekarang apa yang aku suka lagi ya di Indonesia. Yang ketiganya berarti ya. Oh, yang ketiganya sih, yang dukanya semua pindah ke sukanya. Pokoknya banyak nih, aku udah nggak tahu hitungannya. Oke, nextnya aja. Nextnya lah, apa yang aku suka di Indonesia adalah makanan. Gak tahu kenapa poin itu nggak ada yang waktu aku bikin video sebelumnya ya. Mungkin karena Indonesia tuh. Mungkin ya kan keseharian orang makan. Jadi kamu sih makan. Mungkin aku nggak perhatiin sih. Tapi kalau sekarang ya aku itu tadi kita itu makan tempe bacem. Oh my god, itu jadi, mama mertua aku kasih ya. Oh my god, aku itu makan kayak jadi kayak aku sampai kepanggil ke WA mamaku, "Ma, ini aku makan tempe bacem nih." Kayak mamaku nggak tahu sih, tapi aku itu tetap kasih tahu karena mama enak banget. Kapan-kapan kita buat juga. Ya, kapan-kapan nanti. Biasa nunggu dari. Pokoknya ya, jadi makanan Indonesia itu memang enak sih. Aku tuh nggak mau bilang ya lebih enak daripada makanan Rusia ya. Ada aja yang makanan Rusia enak, ada aja yang makanan Indonesia enak. Sama-samanya enak ya. Dan aku tuh senang banget perut aku memang cocok sama makanan Indonesia. Karena kalau nggak cocok ya ada beberapa orang asing yang aku tahu sendiri, aku tahu yang deket ya. Mereka tuh perutnya nggak begitu cocok sama makanan Indonesia. Dan parahnya sampai masuk rumah sakit. Ya, masuk rumah sakit terus. Ya. Jadi aku tuh senang banget ya, memang aku tuh sangat cocok ya. Nggak pernah aku sekali doang sih, tapi itu kayak bukan gara-gara makanan Indonesia, tapi itu gara-gara kayak nggak fresh kali ya. Sekali aja aku masuk rumah sakit. Sekali sampai Maria, aku ingat banget itu sampai di kantor lagi. Iya. Di resto bagus lagi aku. Pokoknya bukan ceritanya itu sih. Selama itu ya kayak aku tuh makan di warteg, makan pinggir jalan, angkringan, apapun itu cocok. Kecuali pedas. Nah ini dukanya nih, jadi kalau pedas sih kita tuh semuanya punya level masing-masing ya buat pedasnya. Jadi aku tuh dibilang nggak suka pedas ya. Kalau level Hermawan, aku itu nggak suka. Dan masalahnya ya, level Hermawan itu level tipikal orang Indonesia. Jadi umumnya ya. Jadi ketika kita itu beli makanan, kadang-kadang aku tuh lupa bilang, tolong jangan pedas gitu. Aku kadang-kadang lupa kayak, oh nasi goreng aja nih. Jadi kayak sama nangis nih makannya. Jadi ya makan dia nanti. Aku pesen lagi. Jadi itu
apa ya, masih belum level aku sih. Tapi jujur ya, kalau buat aku ya, kamu udah oke sih. Udah lumayan ya. Udah lumayan. Dulu kayak 5 tahun lagi. 5 tahun. Enggak, soal dulu aja. Kalau kalian ya semua tahu lah, kita kan makan mie instan ya. Dan di mie instan itu ada sasetnya, ada apa, bubuk cabe ya. Mari aja kalau bisa makan mie instan itu nggak mau dipakai. Itu saking parahnya nggak suka pedas ya. Itu aja pada dibuang. Sampai sekarang aku selalu buang itu. Sampai sekarang ya. Tapi kalau buat yang lain kamu udah. Tapi kalau buat yang lain sih, kayak kemarin kita tuh makan pecel lele ya. Aku tuh ayam geprek. Kayak tetep kayak nggak sebanyak kayak Hermawan ya aku bisa makan, tapi aku udah mulai makan dan itu udah progres ya. Jadi mungkin ketika kita bikin suka dukanya video selanjutnya kayak 10 tahun aku di Indonesia, mungkin harusnya ini pindah dari dukanya ke sukanya kali ya. Udah kayak suka makan pedas nih. Lidahnya udah kuat. Lidahnya udah luar biasa ya. Jadi sampai sekarang ya masih aku belum begitu kuat. Belum ya. begitu kuat. Tapi ini ke dukanya dulu. Ya, tapi progres ya ada aja. Ada aja. Oh ya, satu lagi nih, ini mungkin ke poin yang sukanya makanan Indonesia ya, related. Di Indonesia itu aku suka banget ya, mudah banget cari makanan. Wah, itu betul banget. Kapanpun, betul. Dimanapun. Mau jam berapa ya? Mau jam berapa, mau di mana, di gunung, di laut, dimanapun itu mudah banget cari makanan. Itu aku suka banget sih. Dan kayak nggak usah takut kamu itu kelaparan. Soalnya itu selalu ada aja. Ada benar. Ya. Malah ada beberapa yang 24 jam. Betul. Kita nggak ngomongin yang model fast food ya. Kita yang lain nih, makan Indonesia ya. Ada juga di sini yang 24 jam. Jadi hebat sih. Iya, jam 11 aja kadang Maria lapar. Ayo kita keluar. Mau ngapain ya? Dan kamu tahu nggak, sekarang pun misalnya nih sebelumnya ya, kamu mau martabaknya cuma bisa beli malam ya sebelumnya. Sekarang pun udah banyak tempat yang jual martabak pagi atau siang atau sate ini, misalnya gue pengen sate pagi, ada aja yang jual, atau nasi uduk jualnya malam. Ada aja. Jadi kalau sekarang ya Indonesia udah maju nih. Kayak sebelumnya itu memang ada aja ya, aku itu nggak suka, soalnya kayak aku pengen banget martabak pagi nih. Gue pengen kalau kayak gitu ya memang sebelumnya kamu harus antara nunggu atau beli dulu terus simpan buat pagi gitu kan. Kalau sekarang enggak, jadi kamu udah langsung bisa ini, jadi hebat banget nih. Jadi memang sekarang itu makanan apapun kapanpun kamu bisa dapat. Iya, mudah banget. Jadi wah, hebat. Ini progresnya dari tahun 2020 sih sebenarnya. Jadi nextnya adalah suka lagi ya. Tadi kan dukanya nggak suka pedas ya. Jadi sukanya adalah di Indonesia itu di Indonesia itu ada semuanya. Mau kamu gunung, ada gunung. Mau kamu laut, ada laut. Mau kamu volcano, ada volcano. Mau kamu apa ya? Apapun sih. Apapun yang ada di dunia ini adanya di Indonesia. Dan alamnya. Dan memang tempatnya itu deket-deket gitu. Nggak kayak kamu itu nggak usah travel kayak gimana ya, ribuan kilometer buat sampai ini ya. Jadi memang kalau kita ini tinggal di Tangerang. Mau ke gunung silahkan, ada Bogor, ada Bandung, ada Puncak gitu kan. Jawa Barat ya. Ya, mau ke laut silahkan, Anyer, semuanya Pulau Seribu itu deket-deket semua gitu. Mau Vulcano, Krakatau, pengen nanti aku. Jadi gitu, itu memang adanya semua. Jadi kayak apapun yang aku mau, aku tuh bisa kunjungi cepat gitu. Dan itu hebat sih, aku suka banget. Iya, tempat wisata juga banyak di sini. Tapi memang mungkin ada beberapa daerah tertentu di luar ya. Mungkin orang tinggal di pegunungan susah ke laut, jauh. Atau dekat laut. Tapi tetap bisa tahu kalau misalnya di Rusia ya, kamu tuh tinggal di Moskow ya, mau ke laut nggak bisa. Nggak bisa ya. Udah jauh banget. Kamu harus terbang ke Bali. Jadi nggak bisa. Kalau kita itu misalnya Jakarta ya, ibu kota nih. Mau gunung ada, mau laut ada. Iya, benar. Ya kan? Nggak begitu jauh. Kapan kita naik gunung? Nggak kapan. Nextnya dukanya ya, suami.
Nggak bercanda. Nextnya dukanya ya tentang suami sih benar. Dukanya adalah itu aku mau ngobrol tentang cowok beberapa, nggak semua ya, beberapa tapi banyak cowok Indonesia yang suka banget masih misalnya nih DM aku atau komen-komen, mereka itu tahu ya aku tuh punya suami. Udah tahu itu nggak mungkin nggak tahu, soalnya aku tuh konten apapun sama dia. Foto ya? Foto, story, kayak aku nggak hide dia, kayak nggak mau kasih lihat. Dia tuh semua sosial media aku ada dia gitu. Jadi orang itu tetap nge-DM aku, ngechat aku atau komen, mau kenal, mau ngopi, mau nikah gitu. Aku tuh heran ya kadang-kadang, kamu tuh sama-sama orang Indonesia kan, kamu tuh dia kan suami aku nih juga orang Indonesia, emang nggak ada bersahabatan atau menghormati saling gitu, gimana ya? Jadi itu aku duka banget ya, nggak suka banget. Soalnya kamu tuh ya itu udah istri orang ya, jadi kok bisa dan sebanyak itu. Oke, kalau misalnya 1-2 kali ya, itu setiap hari, kalian tahu nggak? Setiap hari 30-40 DM aku, ada yang mau kenal, ada yang mau ngopi, ada yang hello babe. Sorry ya, mau kayak kasih kayak gimana ya? Aku tuh nggak enak banget ya. Aku kadang-kadang itu pengen ngetutup semua sosial media aku ya, karena tuh aku aja nggak enak. Nggak tahu kamu enak nggak? Nggak, aku biasa aja. Ya karena aku nggak respon. Gimana menurut kamu? Ya makanya aku juga kadang suka bingung ya orang-orang kayak gitu, maksudnya dalam artian mungkin bukan cuma ke kamu doang kali ya, ke orang lain juga. Enggak. Mungkin easy nggak tahu, juga. Bodo amat sih. Apa yang dia berharap ya? Apa yang dia berharap? Aku itu nggak tahu dia ya. Aku itu udah punya suami. Maupun aku nggak punya suami, aku nggak bakalan balas orang kayak gitu. Aku udah punya suami ya, itu udah 100% aku nggak bakalan balas apa yang dia berharap. Kayak coba-coba aja gitu ya. Coba-coba aja lah. Pasti. Bodoh nggak sih? Ya mungkin buat, ya nggak tahu juga ya, cara pikir mereka kan beda-beda sayang. Aku nggak ngerti itu. Dan nggak ada orang Rusia yang chat aku, makanya aku bilang itu tentang Indonesia aja, apa yang aku nggak suka. Aku bisa aja sih bilang kayak, oh di Rusia juga kayak gitu, tapi nggak ada. Nggak, sekarang ada. Nggak pernah orang Rusia itu DM aku kayak, yuk babe jalan-jalan, yuk oi. Nggak ada itu, semuanya orang Indonesia itu. Mungkin penasaran aja sih. Apa yang penasarannya? Aku yang nggak tahu sih. Pokoknya itu yang aku benar-benar kesel ya, dibilang nggak suka, bukannya hanya nggak suka, itu kesel aku. Kayak dan kadang-kadang kalian tahu nggak, itu juga funny ya. Dia kan chat aku nih kayak ayo ketemuan gitu, ayo kenalan gitu, ayo ngopi gitu. Dan dia kan profilnya tertutup ya. Aku sih nggak cek semua, nggak fake, mungkin nggak tahu ya. Aku nggak cek semua ya, tapi kadang-kadang aku tuh lihat dari avatarnya. Dia tuh ada kayak keluarga gitu. Kayak tapi kalau bisa diketemuin atau mungkin ini, paling dia jawabnya enggak, cuma bercanda. Paling jawabannya gitu aja kali. Mungkin nggak tahu ya. Kayak menurutku ya, kamu tuh harus sangat gimana ya? Ada kan etika, enggak etika, apa tuh namanya, kayak ya, bukan hanya respect ya, tapi kayak etika. Gimana ya, orang udah punya pasangan, masa kayak kamu masih kayak kamu aja punya pasangan, bukan hanya orangnya, dan kamu itu tetap mau deket sama cewek lain gitu. Kayak ada masalah di hidup orang itu sih menurut aku. Kayak coba-coba aja ya. Coba-coba aja. Sebenarnya kan kalau dia tahu udah punya pasangan, ngapain ditanya? Walaupun dia single ya. Apalagi kalau misalnya dia udah punya keluarga, malah nanya, kan itu lebih parah. Iya, gak tau ya. Pokoknya aku sampai sekarang tuh nggak suka banget nih. Ya ada aja lah orang-orang kayak gitu mah. Gitu. Jadi ya itu aja sih. Okay. Mungkin soalnya next bacain DM Maria. Jangan. Aku aja takut nih bukanya. Maupun kamu buka. Takutnya malah ada gambar. Oke. Udah.
kita sebenarnya masih ada ya, ada aja. Nanti kita bisa bikin part 2 ya. Iya, kalau mungkin kalian mau. ya, tapi kalian juga bisa tanya-tanya nih. Nanti Boleh. kita buatin, kita tambahin lah ya. Apakah Maria suka kayak gini ya? Apakah Maria nggak suka kayak gini gitu ya? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Mungkin itu aja ya dari kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Sampai suara aku hilang. Mari ngomong terus. Sekesel aku itu ya poin sebelumnya. Jangan lupa beli baju. Oh ya, Harus ya. ini baju. Link di deskripsi. Oke.